semuanya ambek di ilmu walian itu ya justru yang memang kita nunut. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya bahkan kemuliaan nunut. Yang punya kemuliaan itu orang lain, kita nunut mulianya. Bahkan rezeki pun tempatnya wadai salah satunya adalah berada di kemuliaan orang lain. Masih di walian. Nah, teman-teman semuanya, rezeki itu sudah ada tempatnya. Bagian kita sudah ada. Nek kemarin ada wong Jawa ku ngarani nggo boker pada rezeki kita. Sebelum dikasihkan kita, itu ditampani setan-setan sehingga runtuhe intu emek didik. Nah, kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya ya kita semua sudah dijatah banyak, sempurna, bahkan kaya raya. Tapi karena masing-masing orang, sehingga rezeki itu ibaratnya ya kita sendiri yang menentukan mau dapat banyak, mau sedikit atau kalau di layar Rasul ini ya kita harus bersih untuk mendapatkan semuanya. Diisyaratkan di situ di sana sang pemberi rezeki mau diturunkan. Nah, di sini ada setan. Setan itu yang mencuri berita. Yang mencuri berita dari langit. Memang seperti itu gambarannya setan itu, sehingga ketika kita mendapatkannya maka banyak hal yang menghalanginya, dan itu sebenarnya yang menghalangi kita sendiri yang membendungnya ibaratnya kita mau dikasih rezeki, kita sendiri yang membendung supaya tidak datang. Apa bendungan itu? Bendungan itu adalah dosa-dosa kita, hijab kita. Nah, itulah. Jadi kita sendiri yang sehingga kita harus harus membuka bendungan itu. Bendungan itu harus kita buka. Ibaratnya minuman seperti ini. Nah, ini kan ada bolongan lah. Kalau kita menutupi seperti ini, kita membendung, tidak bisa keluar. Tapi kalau seperti ini, keluar. Kalau kita buka seperti ini, ya harus keluar airnya. Nah, seperti itulah. Jadi kita sendiri yang membendungnya dengan hijab kita. Ini adalah salah satunya di antaranya, rezeki kita itu berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, dari kata kunci ini, ketika kita tidak baik-baik dengan orang lain, apalagi dengan tetangga kita, juga dengan saudara kita semua, yaitu saya nyumpeti salah satu yang nyumpeti rezekine dewe. Sehingga kita harus baik-baik dengan mereka semuanya. Jangan salah, berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kalau dari rumus ini ya kita harus membahagiakan orang lain, membahagiakan itu yang membuat orang lain senang, tidak membuat sakit hati. Walaupun kadang kita yang benar, tapi orang salah ini yang salah. Tapi kalau ini membuat sakit mereka, ya tetap itu salah satunya simbarai. Seperti rezeki kita yang membendung kita, sehingga kita harus berbaik-baik semuanya. Itulah, berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi itu saja, itu ketika kita disakiti orang lain, ya tidak usah membalas disakiti. Kita baik-baik, mohon maaf ya menengai. Kalau lebih dalam lagi, ya memang nggak ada siapa-siapa, kene sopo-sopo, enek aku, lan Gusti Allah, kayak polgerine.
Dan itu ada pada setiap manusia, sudah ada, nggak ada siapa-siapa. Kayaknya, ya ini berjalan. Nah, itulah sehingga bahkan ya kita ada istilah nebeng maksudnya ya kalau yang berada kemudian orang lain ya wis kita harus ikut nebeng sing duwe misalnya sampean sing duwe ya wis aku melok. Misalnya ada orang minta tolong saya minta tolong aku misalnya garapno iki bapak ya wis tak tulungi gini aku nunut sing tak tulungi gimana. Jadi seperti itu berada dari kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, sehingga yang punya kemuliaan siapa? Orang lain. Gitu. Jadi kita ada istilahnya orang Jawa itu nunut kamulyon. Seperti itu, memang benar. Nunut kamulyan. Ada beberapa dikisahkan orang-orang sakti itu mereka tidak bisa menggunakan kesaktiannya. Dia tidak bisa menggunakan seenaknya saja. Karena apa sebenarnya ya tidak bisa. Kita diberitahu yang gaib kecuali sedikit. Nah, wong Jawa pinter sehingga diramsi, ditomboki nomor. Karena mereka ya ndak berani ngomong, ndak bisa. Diakal-akali, tetap diakal-akali supaya kita ndak berdosa. Diakal-akali, dibulet-bulet nih lah. Kalau kita bisa mengerti, dan orang-orang Jawa itu sebenarnya pinter-pinter, mulai sing ahli nomor, sing ahli sedekah, dia pinter sekali. Sehingga orang pinter diramsi. Tomboki nomor, sing seneng nomor. Itulah. Dan kalau nggak benar ya wes kita dikasih. Itu bentuk dari kita membagi kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi di hubungannya sampai di ilmu walian itu ya justru yang memang kita nunut. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya, bahkan kemuliaan nunut. Yang punya kemuliaan itu orang lain. Kita nunut mulianya. Bahkan rezeki pun tempatnya wadai, salah satunya adalah berada di kemuliaan orang lain. Itulah hubungannya mbak muain waliane ikut dia dhewe wong ada nyawet gawe sing kerja ya dhewe yang bisa dhewe. Tapi sebenarnya seperti intinya kalau kita punya rezeki, punya uang banyak, kita lagi kaya raya ya memang kita harus berbagi-bagi. Nah di Islam itu kan juga ada, di Islam itu ada sebagian itu nek ngarani hak orang lain. Nah tadi ada dunyone awake dhewe, kepunyaan milik awake dhewe, ada sebagian ada hak-hak orang lain, hak-hak anak yatim, hak-hak orang-orang yang gak duwe duit. Jadi seperti itu. Cuma sedikit 2,5% atau bahkan 10% wis bagus lah. Tapi real yang sebenarnya di ilmu ini ya justru sing nunut itu kita yang nunut. Sehingga orang spiritual itu kalau benar-benar luar biasa, benar-benar tahu ini, ya mereka kalau punya uang bingung, ya Allah, dicatai sapa duit iki. Catai sapa iki. Aku pun jadi pola kayak seperti itulah. Dan itu orang kejawen sudah punya seperti itu. Jadi kita harus menggali supaya tahu. Kalau tidak tahu ya kita cukup mengoncai titik wae. Kita tahu. Dan di ajaran Islam pun diajarkan. Cuman kan yang realnya kan memang seperti itu. Kita justru memburu kebalikannya. Sama kan? Benar. Jadi kita diwarai sedekah, diwarai lain-lain, diwarai sedekah subuh, diwarai apa. Itu sedikit
sedikit, bahkan sedekah subuh paling 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 jarang. Karena kita punya uang banyak. Dan kalau kita mau hitung-hitungan, sebenarnya ya kita bekerja yang begawe itu sampai pengeluaran duit itu tidak imbang, agak pengeluaran nih. Dan kita sebenarnya mendapatkannya sudah lebih banyak dari yang kita kerjakan. Itulah. Jadi sekali lagi ilmu walian yaitu kita harus cari kebalikannya. Itulah. Justru awake nunut mulyane ya sing duwe dhuwit, mulyane wong sing ditulungi awake dhewe, mulyane wong gitu loh. Jadi kita punya uang iki aku nunut sapa iki mulyane. Ya. Dan ini tidak semua orang bisa menerima konsep ini. Gitu loh. Tidak bisa menerima konsep ini. Tidak semua orang bisa menerima konsep ini. Saya bolak-balik tak bolak-balik tak bolan-baleni, itulah yang real. Sesuai dengan matematika langit bahwa sebenarnya yang ada ini realnya tidak ada. Kita ada adalah diadakan. Itulah sedikit demi sedikit ben gak blank supaya tahu sedikit hubungannya ambek nek ngarani ambek tauhid ambek apa. Ini luar biasa ilmu walian itu. Jadi kenapa ini kalau ditanggap dengan dari ilmu tauhid, dari ilmu syariat, marifat, hakikat, ini bisa nyambung sanadnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.